pagi semuanya. Kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa kita hari ini? Rapikan dulu kursinya, mejanya, bajunya. Belajar kembali di absen dengan kata-katanya. Albertinus, Daniel, Valen, Wahni, Merisya, hadir semua ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Mengenai apa? Mengenai teks eksplanasi. Mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Iya, teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa. Nah, hari ini kita masuk ke tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Buka halaman 85. Jamin ya. Nah, kalian orang Indonesia kan? Pernah mendengar bahwa Indonesia mengalami masa penjajahan, ya kan? Berapa lama Indonesia dijajah? Berapa lama Indonesia dijajah? Indonesia dijajah selama 434 tahun. Mulai di tahun 1511. Ada yang udah lahir tahun 1511? Indonesia mengalami penjajahan selama 434 tahun. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Hanya di bangsa Eropa ini saja. Ya, hari ini bangsa Eropa dulu yang mau kita bahas. Nah, ada 3 itu bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Yang pertama bangsa apa? Nah, yang kedua? Yang ketiga? Katanya, kenapa ini? Yang pertama katanya bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun-tahun berapa itu? 100. Iya, mereka mendatangi Pulau Malaka, Aceh, Jawa, Banten, Cirebon, Sunda Kelapa, Banda, Flores, Solo, dan Maluku. Nah, yang bangsa kedua yaitu bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521. Pada tahun berapa? Pada tahun 1521. Dan wilayah yang mereka datangi itu Maluku dan Manado. Nah, yang ketiga bangsa Belanda yang mau kita bahas. Belanda datang ke Indonesia pada tahun berapa itu? 1596. Yang wilayah yang didatangi oleh Belanda, Banten, Minahasa, Maluku, kemudian Sumatera Barat, kemudian Bali, Banjar, Aceh, dan lain-lain. Belanda itu adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Berapa tahun mereka menjajah Indonesia? 1526. Berapa lama mereka menjajah? Mereka menjajah selama 350 tahun menjajah Indonesia. Lama ya kan? Sangat lama. Belanda menjajah. Nah, apa sih kenapa mereka datang jauh-jauh dari Belanda, dari Portugis ke Indonesia? Apa yang membuat mereka mau datang ke Indonesia? Nah, ini ada tujuannya. Iya, ada tujuannya. Nah, ada 4 katanya tujuan utamanya. Yang pertama apa itu? Mencapai kejayaan atau disebut glory. Maksud mereka bangsa Portugis, bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka mau mencapai
Mereka mau menguasai wilayah Indonesia. Bukan hanya wilayah Indonesia saja yang mereka jajah, banyak lagi. Nah, kita membahas wilayah Indonesia saja. Nah, mereka mau menguasai wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kan sangat kaya, ya kan? Benar atau tidak? Iya, sangat kaya. Mulai dari pertanian, yang pertambangan, yang minyak buminya banyak. Jadi mereka mau menguasai itu semua, mau juga menunjukkan bahwa mereka lah yang paling kuat. Mereka lah yang paling berkuasa. Jadi semuanya maksud mereka orang Indonesia itu harus tunduk sama bangsa Eropa tersebut. Nah, yang kedua, apa yang menjadi tujuannya? Iya, memiliki kekayaan atau gold. Dari hasil bumi tadi yang ada di Indonesia, hasil bumi kan pertanian, pertambangan, rempah-rempah itu tadi, mereka mau menguasai itu semua. Bisa mereka jual sendiri ke negaranya. Jadi mereka mendapatkan kekayaan, dapat duit mereka dari hasil bumi kita, mereka yang dapat, itu mau mereka. Sudah. Nah, yang ketiga, apa tujuannya? Bangsa Eropa datang selain mau untuk menguasai bangsa Indonesia, mereka juga mau menyebarkan agama. Nah, dulu agama yang mau disebarkan mereka itu agama Kristen, pertama Katolik. Mereka mau menyebarkan itu semua ke wilayah Indonesia. Sudah, Indonesia kan mayoritas Muslim, ya kan? Nah, mereka mau menyebarkan agama Katolik itu supaya lebih banyak orang yang percaya sama Tuhan dan supaya lebih banyak orang yang lebih menganut agama Katolik tersebut. Nah, yang terakhir, apa tujuannya itu? Tahu rempah-rempah? Apa itu rempah-rempah? Iya, alat-alat bahan-bahan masak, jahe, cengkeh, kemiri, ubi itu untuk makan saja, bukan bahan-bahannya. Banyak mereka mau menguasai rempah-rempah itu karena di wilayah Eropa, rempah-rempah ini yang kalian sebutkan tadi itu sangat mahal di Eropa. Jadi mereka mau menguasai Indonesia supaya dijual kembali ke negaranya, tapi dengan harga yang lebih tinggi dan kualitas. Nah, kebetulan pada saat itu kualitas bahan masakan di Indonesia sangat tinggi. Nah, terutama yang mau mereka incar itu cengkeh. Itu cengkeh, pernah lihat cengkeh? Pernah. Nah, itu cengkeh yang sudah kering. Nah, ini yang masih di tanamannya, di tumbuhannya. Udah pernah lihat kan? Ada yang belum pernah lihat itu? Belum pernah nih. Jadi kan itu cengkeh ya. Mereka gunakan itu di negara barat dan itu harganya mahal sekali kalau di Eropa. Nah, kebetulan pada saat itu Indonesia memiliki kualitas yang paling tinggi cengkeh. Jadi bangsa Eropa itu mau menguasai Indonesia, mengambil cengkehnya, disuruhnya orang Indonesia bekerja menanam itu, mengolahnya, kemudian dijual kembali ke barat, tapi dengan harga tinggi. Jadi mereka yang dapat semua, kita yang menjadi budaknya. Senang kan seperti itu? Makanya belajar biar bisa pintar. Kemudian kau yang menguasai Indonesia ini, bukan orang barat lagi. Oke. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan bangsa barat pada saat itu banyak. Bisa kau baca di bukumu itu, ada di halaman 85. Nah, ini beberapa. Katanya pada tanggal 10 Agustus 1511 berhasil menguasai Malaka. Portugis berhasil menguasai Malaka, Pulau Malaka, dan menjadi penguasa perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Mereka yang menjadi menguasai, mereka yang menjual, mereka yang dapat duit. Senangkah seperti itu? Loh, senangkah Christian? Orang lain yang menguasai Indonesia? Nggak boleh ya. Sudah yang 1512 Portugis menjalin hubungan dagang terutama lada. Tahu lada kan? Tahu lada yang warna hitam dia atau putih ada dia. Pedas kalau kau makan. Sudah menjalin hubungan dagang terutama lada dengan kerajaan Sunda. Dengan begitu Portugis bisa membangun gudang dan benteng. Nah, karena mereka menjual lada itu tadi, mereka suruh Portugis ini menyuruh orang Indonesia membangun gudang dan benteng untuk mereka, untuk kepentingan
bangsa Portugis tersebut. Dan selanjutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi, pembentukan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC ini salah satu organisasi Belanda dan biasanya mereka bertugas memonopoli perdagangan di Indonesia, menipu, menyuruh orang-orang Indonesia seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Berkuasa Belanda itu dibuat Indonesia sebagai budak. Paling berkuasa. Berapa lama tadi orang Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun. Bayangkan orang Indonesia dijajah selama 350 tahun. Kita aja bahasa kau sudah berapa lama? Umurmu berapa? 15 tahun kan? Sudah lama kan 350 tahun. Pernah ngeliat orang yang hidup 350 tahun? Enggak ada ya kan? Nah, dia peristiwanya selanjutnya sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Herman W. Dendels. Tahu kerja paksa? Oh, apa itu kerja paksa? Maksudnya kerja paksa itu pada saat itu bangsa Indonesia disuruh bekerja tanpa berhenti, siang malam semuanya kerja dengan makanan yang sedikit, bahkan ada yang nggak dikasih makanan, disuruh dipaksa bekerja untuk menyenangkan bangsa Barat tersebut. Nah, tadi kan kita sudah belajar, ada cengkeh, kemudian bahan-bahan masakan yang lain. Cengkeh itu termasuk sifat bendanya apa? Sifat benda apa? Cair kah? Padat? Yang seperti apa sih benda yang cair itu? Air. Benda cair itu ciri-cirinya dia itu memiliki bentuk yang tidak tetap. Jadi kalau air, contohnya air minum, ada yang bawa botol minum. Kalau dari galon, punya galon di rumahnya kan, atau dimasak di ganda. Di ganda bentuknya kan bulat kan, masuk ke dalam bentuk minummu, lurus seperti bentuk minummu ya kan. Jadi tidak tetap bentuknya, menyesuaikan tempatnya. Nah, kalau benda padat itu seperti apa? Benda padat itu ya contohnya batu. Ciri-cirinya itu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Bisa contohnya batu. Bisa kamu ubah batu? Benda padat itu contohnya satu lagi. Meja, bisa jadi batu. Meja, kursi. Kalau sudah bentuk meja bisa diubah? Sudah, ini benda padat. Nah, kalau benda cair contohnya itu air minum yang kau bawa. Sudah? Nah, kalau benda gas itu apa contohnya? Sifat yang berbentuk benda gas. Iya, oksigen, udara. Biasanya ciri-cirinya tidak memiliki bentuk yang tidak tetap. Kemudian biasanya menguasai seluruh tempatnya. Oksigen menguasai di tempat. Iyalah, tidak mungkin hanya di tempat cuaknya aja oksigen ya kan? Semuanya merasakan oksigen kan? Sudah paham? Ada yang mau kau tanyakan? Ada yang mau kau tanyakan? Sudah, kalau kita belum di bukunya itu. Tadi kan sudah kau perhatikan Mas menjelaskan ya kan? Sudah kau pahaminya atau ada yang belum paham lagi? Masih ada lagi yang belum paham? Apa yang kau belum paham? Sudah. Nah, tugasmu kau kerjakan berdasarkan apa yang dijelaskan tadi.
Gampang kan? Yang pertama, negara barat apa saja yang menjajah Indonesia? Tadi sudah kita jelaskan ya kan? Tulis di sini aja. Langsung. Dan tak lama-lama, ayo 5 menit saja. Sudah ada siap semuanya? 1 menit lagi tuh sama pegang dulu dan kita pasang. Sudah kita bahas lagi satu persatu. Nomor 1, ayo cepat-cepat. Nomor berapa itu? Negara apa saja tadi? Bangsa barat yang menjajah Indonesia. Yang kita bahas tadi 3 ya kan? Portugis, Spanyol sama. Nah yang nomor 2 baca itu Petra. Apa yang mencari Apa tujuannya tadi? Dia mencari kejayaan. Ada 4 itu ya kan? Nah yang ketiga bacakan dulu Wakni. Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Di Malang. Iya. Nah, yang pertama menjajah Indonesia kan bangsa Portugis ya kan? Nah, pertama kali di wilayah Indonesia mereka sampai di Malaka. Tahun berapa itu katanya? Tahun 1511. Nah, yang keempat bacakan Palet. Bagaimana kondisi rakyat pada penjajah tersebut diperbudak? Iya, mereka diperbudak pada saat itu. Jadi bagaimana kondisi mereka, keadaan mereka? Kasihan, sengsara, karena disuruh-suruh ya kan? Ya, Miss. Disuruh-suruh selama 400 berapa tadi? Berapa tahun tadi? Dijajah Indonesia. Itu Belanda. Berapa tahun tadi Indonesia dijajah? Selama berapa tahun? 434 tahun. Selama 434 tahun Indonesia dijajah sama berbeda-beda negara, berbeda-beda bangsa. Sengsara mereka, disuruh ini itu, dipaksa semuanya bekerja, tapi uangnya tidak dapat. Mereka tidak makan, kelaparan. Berarti keadaan mereka sengsara, kasihan semua. Mau kalian dijajah?
pintar. Jangan nanti dijajah orang lain lagi, ya kan? Bukan. Hukumnya yang Belanda, bukan dianya. Dia kan warga negara Indonesia, ya kan? Sudah dikumpulkan itu, gak usah jalan. Kumpulkan dari sini ke sini. Kumpulkan ke Abed, itu kumpulkan ke Wani, Santa kumpulkan ke ini Reza, semua kirim. Nah, hari ini kita belajar sampai di situ dulu. Ingat tadi ada berapa bangsa yang menjajah? Ada 3 bangsa Eropa. Bukan hanya itu ya. Ini kita sedang membahas masih di bangsa Eropanya saja. Masih ada lagi yang lain. Nah, ada yang 3 tadi. Portugis, Spanyol sama Belanda. Mereka menjajah selama berapa tahun? 400. Indonesia dijajah selama berapa tahun? 435 tahun. Nah, yang paling lama menjajah tadi bangsa apa? Nah, supaya tidak terjajah lagi dirimu, kalian semuanya, kita semua belajar ya. Jangan lagi sampai kerja paksa seperti itu. Oh, kerja paksa tapi tidak dapat duit, tidak dapat makan, mau? Makanya harus belajar. Nah, PR itu di halaman 86 ditandai. Iya, 1-2. Sudah sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih semuanya. Selamat siang.